Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Farida Dwi Rahmawati, NIM 2002 01100092. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai aksiologi ilmu pengetahuan. Aksiologi merupakan salah satu bagian dari kajian filsafat ilmu yang membahas mengenai kegunaan atau manfaat dari ilmu pengetahuan. Kajian terhadap ilmu pengetahuan telah menjadi bagian terpenting dari kehidupan sosial manusia. Karena maju mundurnya suatu bangsa atau masyarakat terletak pada bagaimana masyarakat tersebut bisa menggunakan ilmu pengetahuan sesuai dengan kadar kegunaan yang ada di daerah masing-masing. Perlu kita ketahui juga bahwa semakin sempurna ilmu pengetahuan yang dimiliki, maka semakin modern pula kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Mengingat betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia, para filosof terdahulu telah berupaya membangun pola pikir yang logis dan sistematis yang berkenaan dengan kajian terhadap ilmu pengetahuan. Kajian ini telah mendorong lahirnya filsafat ilmu, yaitu suatu kajian ilmu pengetahuan yang membahas tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara umum, para ahli filsafat sepakat mengelompokkan studi filsafat ilmu pengetahuan itu menjadi 3 aspek utama, diantaranya yaitu aspek ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Yang dimaksud dengan aspek ontologi ini lebih memfokuskan pembahasannya di sekitar hakikat dari suatu ilmu pengetahuan, sedangkan epistemologi lebih menekankan kepada pentingnya cara atau metodologi ilmu pengetahuan, dan yang terakhir yaitu aksiologi yang lebih membahas tentang aspek manfaat atau nilai kegunaan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena presentasi ini berjudul dengan aksiologi ilmu pengetahuan, maka kita akan membahas mengenai aksiologi itu sendiri. Pengertian aksiologi yaitu kata aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti wajar atau sesuai, juga logos yang berarti ilmu. Aksiologi ini sering dipahami sebagai teori nilai. Aksiologi menurut istilah dapat didefinisikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Begitu yang dinyatakan oleh Surya Sumantri. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi ini dipahami sebagai kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia yang mengkaji tentang nilai-nilai khususnya dalam bidang etika. Untuk pembagian aksiologi ini dirujuk dari pernyataan Bramel yang menyatakan bahwa aksiologi ini terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya yaitu yang pertama moral conduct yang berarti tindakan moral, yang kedua yaitu aesthetic expression yaitu ekspresi keindahan, dan yang ketiga socio-political life yaitu kehidupan sosial politik. Untuk poin kedua yaitu mengenai nilai. Nilai ini memiliki 2 poin penting, yaitu karakteristik nilai dan juga kriteria nilai. Karakteristik nilai yaitu nilai yang bersifat abstrak, inheren pada objek, bipolaritas atau yang berhubungan dengan baik atau buruk, benar atau salah dan sebagainya, dan juga sifat nilai tersebut yaitu hierarkis yang mencakup nilai kesenangan, nilai vital, nilai kerohanian, dan nilai kekudusan. Untuk yang kedua yaitu kriteria nilai. Standar pengujian nilai dipengaruhi aspek psikologis dan logis. Yang pertama yaitu kaum hedonis menemukan standar nilai dalam kuantitas kesenangan yang dijabarkan oleh individual atau bermasyarakat. Yang kedua, kaum idealis mengakui sistem objektif normal rasional sebagai kriteria, dan yang terakhir yaitu kaum naturalis menemukan ketahanan biologis yang dijadikan sebagai tolak ukur. Poin yang ketiga yaitu penilaian dalam aksiologi. Dalam aksiologi ada 2 macam penilaian yang kerap digunakan, yaitu etika dan estetika. Yang dimaksud dengan etika adalah cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah moral dengan tujuan
agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Etika ini adalah salah satu cabang filsafat tertua yang mana kajian di dalamnya lebih menekankan kepada perilaku, norma, atau bahkan adat istiadat manusia. Dalam perkembangan sejarah, etika dibagi menjadi 4 teori yang digunakan sebagai sistem filsafat moral, yaitu hedonisme, eudaimonisme, utilitarianisme, dan deontologi. Yang dimaksud dengan hedonisme adalah pandangan moral yang menyamakan baik menurut pandangan moral dengan kesenangan. Yang kedua yaitu eudaimonisme, yang menegaskan setiap kegiatan manusia mengejar tujuan berupa kebahagiaan. Selanjutnya utilitarisme, yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksakan perintah-perintah ilahi atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Untuk yang terakhir yaitu deontologi, adalah pemikiran tentang moral yang diciptakan oleh Immanuel Kant yang bisa disebut baik dalam arti sesungguhnya hanyalah kehendak baik. Semua hal tersebut baik secara terbatas atau dengan syarat. Selain etika, ada juga cabang dari aksiologi yaitu estetika. Yang dimaksud dengan estetika adalah bidang studi manusia yang membahas tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu kesatuan hubungan yang utuh menyeluruh. Maksudnya adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus juga mempunyai kepribadian. Untuk poin yang keempat yakni aksiologi filsafat ilmu. Kegunaan filsafat ilmu dapat dilihat dari filsafat sebagai 3 hal. Yang pertama yakni filsafat sebagai kumpulan teori yang digunakan untuk memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Yang kedua yaitu filsafat sebagai pandangan hidup, dan yang terakhir yakni filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Makalah ini merujuk pada karya Bakhtiar dan kawan-kawan dalam bukunya Filsafat Ilmu yang diterbitkan di Jakarta, Grindo Persada pada tahun 2004. Juga Salam Burhanuddin yang berjudul Logika Material Filsafat Ilmu Pengetahuan yang diterbitkan di Jakarta, Rineka Cipta pada tahun 1997, dan Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam oleh Uin Ar-Raini Banda Aceh, dan juga blog dari Ganjar Education WordPress. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.